Menarik tadi ya yang disampaikan oleh Kang Dede terkait dengan konsep metabolisme ya, hubungan antara ekologi manusia dan sosial budaya maupun ekonomi politik. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini terjadi dan dari situasi yang berkembang ini yang kemudian kita bisa lihat dampaknya yang disebut sebagai keretakan metabolik ya, gitu ininya. Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini, utamanya dengan eh, politik pangan yang terjadi di manapun sebenarnya di apa di daerah-daerah dan khususnya di Papua terkait dengan isu pangan, misalnya di Papua kan terkenal dengan pangan lokal ya. Kalau kita lihat bukan hanya sagu ya yang disediakan oleh alam maupun diproduksi oleh masyarakat sendiri ya, tapi juga ada komoditi lainnya untuk pangan, misalnya pisang, kasbi atau singkong dan sebagainya, juga tanaman-tanaman yang ada di dalam hutan sekunder maupun hutan primer, termasuk juga binatang gitu. Cuman memang kita lihat saat ini itu yang lebih sering dipromosikan adalah atau yang sering dibicarakan itu sagu ya. Nah, saya lihat ya terkait dengan apa yang disebut dengan keretakan metabolik ini terjadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kang Dedek tadi, karena ada apa sistem ekonomi politik yang kemudian tidak adil ya, tidak adil, dan daerah-daerah koloni seperti di Merauke misalnya itu menjadi sasaran proyek-proyek pembangunan ekstraktif atas nama pembangunan pangan skala besar ya. Misalnya seperti sekarang ini ada namanya proyek strategis nasional untuk pengembangan pangan dan energi di Kabupaten Merauke. Luasnya itu 2 juta hektar. Nah, saya melihat proyek mungkin saya singkat namanya PSN Merauke. Saya melihat PSN Merauke ini itu tanpa didahului oleh kajian-kajian yang komprehensif, baik ekologi maupun ekonomi, sosial ekonomi maupun politik dan sosial budaya tadi ya. Nah, tetapi di lebih banyak didasari oleh intensi ekonomi untuk kepentingan perluasan kapital. Nah, dan melibatkan negara sebagai aktor untuk memperlancar kepentingan-kepentingan para pemodal ini. Ya, ini tentu sistematik banget karena utamanya setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Memang di masa lampau ada program serupa namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate, tapi ketika itu meskipun sama intensinya, tapi mau saya itu didasarkan oleh beberapa kajian sehingga kita sejak awal sudah mengetahui sebenarnya apa bagaimana desain daripada proyek pangan ini gitu. Nah, tetapi dengan PSN Merauke ini benar-benar brutal karena ada Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan turunan lainnya itu yang memberikan kemudahan. Jadi ada ketentuan khusus Perpres itu kemudahan untuk ke proyek strategis nasional. Jadi, nah ini tadi tentu tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik yang apa membuat konstruksi hukum agar supaya proyek ini diperlancar gitu loh. Nah, yang saya mau tekankan utamanya hubungan dengan konsep eh, pangan di tingkat masyarakat tadi. Nah, misalnya di Merauke ya dalam hal ini dalam kasus PSN Merauke, masyarakat kan dalam konteks masyarakat adat
ya, mereka punya hubungan yang cukup kuat dengan tanah dan hutan. Jadi tanah dan hutan itu tidak seperti dalam konsep ekonomi saat ini sebagai properti, tetapi lebih dari itu. Jadi dan memiliki apa namanya keragaman nilai, ya. Dan ini tentu tidak terlepas dari tadi dari hubungan metabolisme, ya. Jadi karena sudah turun temurun mereka berinteraksi dengan alam setempat sehingga ada apa terbentuk satu pengetahuan untuk supaya bagaimana bisa merawat alam sehingga tidak tidak terjadi hal-hal yang di masa lampau pernah apa mengakibatkan semacam misalnya bencana ekologi buat mereka gitu loh. Nah, nah tetapi si proyek yang PSN Merauke ini itu tidak mengenal bagaimana relasi yang kuat tadi antara masyarakat dengan tanah. Mereka punya konsep sendiri memandang bahwa tanah dan hutan itu sebagai properti yang akan menjadi input produksi bagi kegiatan investasi tadi ya untuk kepentingan bisnis dalam hal ini perkebunan tebu dan pangan lainnya. Memang kalau kita sebut apa padi itu seolah-olah populer karena nanti berhubung apa memang memang populer seolah-olah nanti itu berhubungan dengan kepentingan pangan semata ya. Tapi kita lihat prakteknya kan tidak seperti itu, ya. Di zaman MIFE sudah apa bisa menjadi apa nih bahan refleksi kita bagaimana proyek-proyek ini menggunakan berbagai terminologi maupun apa diskursus krisis pangan untuk kepentingan intensi ekonomi tadi gitu. Nah, ternyata komoditi yang ada sekarang kan ya apa ya, yang disebut sebagai flex commodity ya. Jadi dia bisa hari ini tebu, besoknya lagi jagung, kelapa sawit, macam-macam. Nah, misalnya dalam skema untuk proyek transisi energi yang dikampanyekan oleh Prabowo maupun Jokowi, itu kan disebut-sebut itu jagung, tebu, segala macam itu yang untuk kepentingan sebenarnya ini untuk industri energi gitu. Dan bukan juga untuk mengatasi krisis energi karena mereka sering menyebutkan bahwa ini untuk diperdagangkan, dibawa keluar, dijual ke mana ke PNG atau ke Australia atau ke negara Eropa dan seterusnya itu loh. Jadi ini sebenarnya apa namanya mereka menggunakan apa diskursus krisis ya, tapi untuk kepentingan krisis pangan energi, tapi untuk kepentingan bisnis sebenarnya. Nah, masalahnya ketika ada proyek-proyek seperti ini yang mengabaikan pengetahuan pangan masyarakat dan pengetahuan nilai relasi antara masyarakat adat dengan tanah dan hutan itu kemudian kemudian mereka mendatangkan apa peralatan maupun aparat yang mengawal ini dan berlangsung secara keras ya, menghancurkan dan merusak sistem metabolik tadi. Nah, di sinilah timbul banyak masalah, bukan hanya masalah ekologi, tapi juga masalah sosial budaya, ya misalnya seperti apa namanya depopulasi karena ini juga diikuti dengan kedatangan orang-orang dari luar, kemudian juga apa kehancuran ekonomi lokal. Dulu mereka bisa apa pergi ke hutan mungkin 1-2 jam dapat binatang terus mereka bisa jual buat apa buat atau dan juga buat makan dan sisanya mungkin dipakai untuk apa kepentingan domestik mereka. Tapi setelah kehancuran metabolik ini sudah tidak bisa jadi apa-apa. Nah, justru mereka terpaksa atau dipaksa menjadi buruh, tetapi dengan berbagai macam masalah sendiri di pasar tenaga kerja, akhirnya orang-orang kampung ini juga
juga tidak terakomodasi dalam sistem pasar tenaga kerja ya. Nah, ini yang si Taniali sebut sebagai apa namanya itu ketergusuran berlapis-lapis itu, kehilangan tanah sampai juga jadi buruh pun itu dieksploitasi dan terpinggirkan ya dengan ya saya kira kita semua tahu dengan sistem apa namanya perburuhan yang buruk sampai saat ini ya. Nah, kira-kira begitu gambaran saya dari dampak dari PSN Merauke ini. Jadi, dipastikan akan terjadi keretakan metabolik dan masyarakat adat akan tersingkir itu. Jadi eh, bukan hanya terjadi pengalihan dari sagu ke padi, itu mungkin lebih soal komoditi ya, tapi tadi itu utamanya dari situasi ekonomi politik ini yang kemudian mereka tersingkir ya, termasuk juga sumber-sumber sumber-sumber makanan mereka yang berasal dari alam. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya.